Baik, saudara, pelajaran kita malam ini sudah sampai pada Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Terima kasih. Perumpamaan ini adalah menjelaskan tentang tujuan panggilan menyatu dengan Kristus dan tujuan daripada kerajaan Allah. Di mana dikatakan di sini, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja. Yes. Yang diumpamakan raja itu itulah Allah sendiri. Tidak disebut namanya. Untuk menunjukkan bahwa pada hakikatnya, pada esensinya, memang Allah itu tidak dapat dijelaskan. Tak dapat dimengerti. Sebab Allah itu roh adanya. Kalau dimasukkan dengan Allah itu roh, jangan dimengerti artinya seperti rohnya manusia, atau rohnya malaikat, atau rohnya roh jahat, bukan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dan Yesus menjelaskan mengenai kata roh ini di dalam Lukas 24. Ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi waktu kebangkitan, Yesus menyatakan bahwa dia dibangkit dengan tubuhnya, ada tulangnya, ada dagingnya. Dan dia mengatakan, kata-kata hantu itu bahasa aslinya bukan hantu ya, pneuma artinya roh. Roh itu tidak punya daging dan tulang. Yang berarti roh itu sesuatu yang non-fisik. Roh itu sesuatu yang gaib. Yang tidak dapat dimengerti oleh indera manusia. Terutama Allah. Di dalam kitab suci ada roh itu mempunyai makna yang bermacam-macam. Malaikat disebut roh. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang
ke-1 ayat yang ke-13-14. Tolong bacakan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Bukanlah mereka, maksudnya malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Roh jahat juga roh. Iblis juga roh. Coba kita baca di dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ya, penguasa kerajaan angkasa kegelapan itu adalah yaitu roh yang sekarang sedang roh. Iblis berarti. Iblis juga roh, para pengikutnya yaitu roh-roh jahat juga roh. Dan manusia pun di dalamnya punya roh. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, ternyata di dalam manusia ada roh-roh itu. Jadi kalau gitu Allah itu roh, malaikat itu roh, setan itu roh, iblis itu roh, manusia punya roh. Lalu bedanya apa? Nah ini. Jadi kalau kita berbicara roh tentang Allah, harus kita bedakan dengan makhluk-makhluk yang juga disebut roh tadi. Kita baca apa yang dikatakan oleh Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Jadi ketika Allah disebut roh, jangan samakan dengan roh-roh yang lain yang disebut tadi. Karena kalau ada dia sama dengan rohnya malaikat, sama dengan rohnya manusia, sama dengan rohnya iblis, berarti ada yang sama dengan Allah. Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang sama seperti engkau. Bukan pula dia seperti manusia. Coba kita baca dalam Hosea pasal 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi jangan digambarkan Allah seperti manusia, nggak ada kebersamaannya sama sekali. Dia itu Allah dan bukan manusia, dan dia tidak dapat disamakan. Sehingga penyebutan-penyebutan yang menggunakan kata sama, yang sama dengan makhluk, kalau itu dikenakan pada Allah, artinya udah lain. Sebab Alkitab mengatakan Allah itu apa? Di samping roh. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Nah, terang ada bentuknya enggak? Tidak. Enggak ada. Terang ada kelaminnya enggak? Tidak. Oleh karena itu, biarpun Allah itu disebut Bapa, bukan berarti dia laki-laki. Allah itu terang. Kita baca Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang. Tidak berarti dia laki-laki terus istrinya berwujud terang lalu punya anak terang, itu bukan. Ini bahasa kiasan semua. Yang tidak berkelamin, tidak berdaging, tidak bertulang, bagaimana punya kelamin? Ya, Allah itu terang. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, apa bentuknya kasih? Ada jenis kelaminnya kasih? Enggak. Dia terang, dia kasih, dia roh, dia adalah api yang menghanguskan bagi orang yang berdosa, ya. Kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu realitanya kalau kita memberikan deskripsi Allah itu apa? Roh artinya gaib. Cahaya, nur kalau bahasa Arabnya. Ya. Dia itu kasih. Makanya dia tidak dapat digambarkan, dia tidak dapat dilihat kok. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Makanya dia tidak dapat dijelaskan. Bukan hanya itu. Dikatakan selanjutnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Iya, yang satu-satunya tidak takluk kepada maut. Hidup murni.
tanpa awal, tanpa akhir. Tidak lahir, tidak mati. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Coba, bersemayam berada dalam terang, bukan tempat terang loh ya. Karena tempat itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Ini terang, terang itu sendiri. Nur maksudnya kalau bahasa Arab tadi. Dia berada di dalam nur keilahiannya sendiri yang tidak bisa digambarkan bagaimana. Bersemayam dalam terang, terus seorang pun tak pernah melihat dia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dan dia. manusia memang tidak dapat melihat dia. Jadi kalau dikatakan Allah itu roh, itu adalah gaibnya segala yang gaib gitu loh, maha gaib. Maka tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Itulah sebabnya di dalam perumpamaan kita ini dikatakan ada dua hal kerajaan surga seumpama seorang raja. Bahwa tidak ada namanya itu menunjukkan apa yang saya jelaskan tadi. Tapi bahwa dia disebut raja artinya dia yang menguasai segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Penguasa segala sesuatu, raja segala sesuatu. Lah raja ini mau apa? Yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Anaknya ini adalah firman-Nya. Ya, seperti sudah sering saya jelaskan, mengapa firman itu disebut anak. Mengapa Allah Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah punya istri, itu tidak ada itu. Konsep itu tidak ada dalam iman Kristen. Kalau Yesus disebut anak Allah, artinya karena itu dia penjelmaan dari firman-Nya Allah. Nah, firman-Nya Allah itu, sebagaimana kata-kata kita, itu tinggal dalam Allah, jadi seolah-olah Allah mengandung firman itu. Lalu firman itu keluar dari Allah. Seolah-olah dilahirkan dari Allah. Turun ke bumi, akhirnya mengambil tubuh kemanusiaan dari perawan Maria. Jadi dilahirkan lalu keluar dari Allah, itulah yang dikatakan sebagai diperanakkan, sehingga firman itu disebut juga sebagai anak. Nah, karena Allah itu cuma satu, firman-Nya juga satu, dan firman-Nya ini disebut anak. Anak yang satu, itulah maka dia disebut anak tunggal. Biarpun banyak sosok-sosok lain disebut anak-anak Allah, tapi Yesus tetap anak tunggal karena mereka anak Allah bukan dalam arti firman yang keluar dari Allah. Yang disebut anak Allah dalam arti firman yang keluar dari Allah ya cuma Yesus, maka dia disebut anak tunggal. Biarpun ada anak Allah ini, anak itu, macam-macam dalam Alkitab. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Nah, firman itu sebagai anak tunggal. Karena Allah itu satu, firman-Nya juga satu. Karena firman itu artinya di dalam Allah lalu keluar dari Allah, maka dia disebut anak. Maka dia anak tunggal. Jadi tidak ada di dalam iman Kristen ide bahwa Allah punya anak dalam pengertian kawin ada istrinya, itu tidak ada. Istilah anak Allah ini menunjuk kepada bahwa dia adalah firman yang tidinya di dalam Allah lalu keluar dari Allah. Ini perkawinan. Perumpamannya ada perumpamaan perkawinan. Apa artinya ini? Kawin itu adalah penyatuan, panunggalan antara dua sosok yang berbeda dijadikan satu, sehingga menjadi satu daging. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Nah, itulah. Penyatuan antara dua sosok inilah perkawinan itu. Nah, dalam hal ini, penyatuan antara manusia dengan Allah. Kalau dalam filsafat Jawa disebut manunggaling kawula Gusti, menyatunya antara tuan dan hambanya. Hamba dan tuannya. Itulah sebabnya digambarkan sebagai perkawinan. Berarti memang tujuan Allah menciptakan manusia itu supaya manusia itu menyatu dengannya.
manunggal dengannya. Tapi panunggalan itu harus dilakukan melalui firman yang di sini adalah anaknya itu. Makanya perjamuannya adalah perjamuan anaknya. Mengapa begitu? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Jadi di sini Allah berbicara dengan firman dan rohnya yang ada dalam dirinya sendiri. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan di dalam diri Allah yang esa itu, yang disebut gambar Allah ya firman-Nya Allah itu. Yang nanti kalau turun jadi manusia namanya Yesus. Kolose 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayatnya 15. Ia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Maksudnya Kristus. Berarti kalau gitu, kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia diciptakan dengan pola kemanusiaannya adalah Sang Sabda itu sendiri. Dengan demikian pola kemanusiaan kita adalah Kristus itu. Ya setelah jadi manusia namanya Kristus. Ketika di dalam diri Allah, dia adalah firman itu. Oleh karena itu, kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, ada dua maknanya. Di samping dia diciptakan dengan Kristus sebagai polanya, tapi juga di dalam diri manusia itu ada pola-pola kodrat ilahi yang ada di dalam dirinya. Sehingga sifat-sifat anya Allah yang ada pada Allah itu terrefleksi pada manusia. Kalau Allah itu kasih, manusia sebagai gambarnya merefleksin kasih itu kalau dia bisa, kalau dia mau. Dia bisa mengasihi. Kalau kucing enggak. Kalau kucing seandainya anaknya itu diganggu orang, orangnya dicakar, itu bukan karena dia mengasihi. Ya memang itu insting dari seorang ibu dari suatu spesies. Tapi dia melakukannya bukan karena kasih. Tidak ada sisi moral pada binatang. Tapi manusia, kalau seorang ibu, mamanya, anaknya masih bayi, tetangganya datang, lalu anaknya itu disuap dengan jagung kering gitu. Ya marahlah ibunya. Bisa mati anak itu. Nah, si ibu marah bukan karena insting, pertama karena kasih, dan kedua karena moral, dua karena ya karena rasional kan itu. Jadi kalau manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia itu mempunyai sifat-sifat moral yang ada pada Allah secara mutlak, tetapi ada pada manusia secara relatif. Kalau Allah itu kasih, maka manusia dapat mengasihi kalau dia mau. Kalau Allah itu adil, maka manusia dapat berbuat adil kalau dia mau. Kalau Allah itu murah hati, manusia dapat berbuat murah hati kalau dia mau. Nah itulah, jadi ada dua. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dalam pengertian bahwa dia punya sifat-sifat moral seperti ada pada Allah. Nah tujuannya apa? Dengan sifat moral ini termasuk sifat kasih dan sifat kehendak bebas. Manusia bisa memilih, Allah itu bisa memilih menurut kehendaknya, maka manusia juga punya itu. Nah, dengan sifat kehendak bebas ini, maka manusia akan dipanggil untuk menyatu dengan Allah dalam kasih. Kasih tidak bisa dipaksa. Dan kita dipanggil oleh Allah untuk mengasihi dia. Untuk menyatu dengan dia dalam kasih. Dan itu tidak bisa dipaksa. Kasih memerlukan kehendak bebas. Kita mau mengasihi atau tidak. Nah tujuan daripada gambar Allah, kita diciptakan menurut gambar Allah, adalah nantinya kita mencapai derajat menurut rupa Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Dalam pengertian, sebelum ada kejatuhan, apapun yang keluar dari dia, dari kita,
itu semuanya sesuai dengan apa dikehendaki sang gambar Allah ini. Kalau dia suci, ya manusia waktu itu yang keluar suci. Kalau dia penuh kasih, maka apa yang keluar pada awal yang manusia itu hanya yang kasih. Dia tidak harus memilih berbuat baik. Pada dirinya baik. Pada saat sebelum ada kejatuhan. Dia tidak usah memilih mana yang baik, mana yang jahat. Ya baik terus siapa yang keluar. Oleh karena itu, karena manusia waktu itu masih murni menyatu dengan sang gambar, maka manusia memilih gambar itu secara murni dalam dirinya dan memiliki kemuliaan yang ada pada sang gambar. Tapi kemuliaan itu hilang setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan kemuliaannya hilang, maka manusia tidak mempunyai sinar yang bersinar dari tubuhnya lagi. Seperti tadinya dimiliki. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan. Yang tadinya dimiliki berarti. Kalau itu hilang. Dosa membuat kita kehilangan itu semua. Nah, tujuannya kalau manusia itu seandainya tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah mendengarkan bujukan si ular, si iblis ini. Dia dalam ketaatannya makin naik derajatnya sehingga mencapai derajat rupa. Ya, menjadi rupa Allah itu dalam arti bukan manusia menjadi Allah. Iman Kristen tidak percaya ada manusia bisa menjadi Allah. Menjadi rupa Allah itu artinya ikut ambil bagian dalam kudrat ilahi, ikut dalam kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi mulia seperti Allah. Bukan menjadi Allah ya, tapi menjadi mulia seperti Allah. Tetapi akibat kejatuhan, manusia kehilangan semuanya ini, sehingga manusia sekarang berada dalam kekuatan, berada dalam cengkeraman 3 kekuasaan jahat. Apa? Dosa. Dosa, kalau dalam iman Gereja Timur, bukan dalam arti kesalahan. Dosa itu sebagai penyakit. Wujud penyakitnya apa? Hawa nafsu. Tadinya manusia pada waktu dalam keadaan murni, dalam keadaan masih di dalam derajat gambar dan rupa Allah, tidak ada hawa nafsu. Tidak ada harus memilih yang jelek. Setelah dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, artinya buah yang membuat dia harus memilih antara yang baik dan yang jahat. Disitulah dia bersifat daging, jatuh bersifat daging, dan sifat daging itu adalah pemberontakan. Tidak taat kepada kehendak Allah, tidak taat dengan pada perintah-perintah Allah. Kita baca Roma pasal 8, ayatnya yang ke-6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, keinginan daging, perseteruan terhadap Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum. Nah, ini tidak bisa takluk. Kita lebih mudah untuk memberontak, untuk tidak taat daripada taatnya. Nah, yang muncul apa dari keinginan daging? Kita baca dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Akhirnya itu yang menguasai manusia. Sehingga dikatakan manusia itu memusuhi Allah. Meskipun Allah tidak punya musuh. Siapa bisa musuh? Allah punya musuh. Tapi Allah, manusia karena akhirnya tidak senang dengan Allah gitu. Untuk kalau hal-hal yang rohani, hal-hal yang rehan, yang kebenaran itu manusia sulit gitu. Suruh sembahyang saja loh pagi-pagi
Waktu orang sembahyang, kita masih sering malas kan? Itu puasa juga. Kadang-kadang kita malas untuk melakukan. Bahkan ada ajaran-ajaran yang mengatakan, kekristenan tidak ada puasa, kekristenan yang mandi dulu. Injil mengajarkan. Ini karena ada permusuhan, ada permusuhan antara hati manusia dengan Allah. Coba kita baca di dalam Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Yang memusuhinya jauh dari Allah, memusuhinya dalam hati dan pikiran. Buktinya seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Perbuatan yang jahat yang salah satunya yang didaftar dalam Galatia 5:21 tadi. Bahwa lebih mudah kita berbuat jahat daripada berbuat baik. Lebih mudah kita melakukan kenajisan daripada kekudusan. Membuktikan ada pemberontakan dalam kita, membuktikan ada permusuhan dalam kita terhadap Allah. Nah, inilah efek dari kejatuhan. Kita berada di bawah kuasa dosa. Baca di dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Kita tergadekan kepada dosa. Tergadekan kepada keinginan-keinginan kedagingan. Yang kedua, otomatis karena yang membuat kita terjatuh itu adalah bujukan iblis. Dan iblis itu sekarang berkuasa di dunia ini, dan berkuasa untuk mengendalikan dan membujuk manusia untuk berbuat jahat, kita juga berada di bawah kuasa iblis ini. Kita sadar atau tidak? Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, kita lebih mudah mengikuti hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat ragawi, hal keterlekatan pada benda-benda duniawi, dan tata cara hidup yang duniawi. Kita mengikuti, apa katanya? Baca lagi. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini. Nah, kalau kita mengikuti jalan dunia, apa katanya? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Apa penguasa kerajaan angkasa itu? Yaitu roh. Inilah iblis. Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, yang sekarang sedang bekerja. Jadi iblis itu aktif untuk mengompor-ngompori berbuat durhaka pada manusia. Dan sering kita tidak sadar. Berarti kita ada di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa iblis, dan di bawah kuasa kematian. Kita baca dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kematian itu bukan suatu murka, lalu itu merupakan hukuman, enggak. Kita tadinya tidak diciptakan untuk mati, tujuannya kita tidak diciptakan untuk mati, untuk hidup seperti Allah itu hidup. Kadang kita ciptakan menurut gambar Allah. Kita untuk hidup abadi. Tetapi supaya kita dapat mencapai hidup abadi, yaitu mencapai derajat rupa Allah, kita dites dulu manusia itu. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ya, diberi kebebasan mereka. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kapan mereka diancam dengan kematian, diberitahu ada kematian? Kalau mereka makan. Seandainya mereka tidak pernah makan, ya nggak mati. Dan itulah tujuan manusia diciptakan, bukan untuk mati. Bukan karena itu buah ajaib yang beracun, itu bukan gitu. Tetapi buah itu sebagai simbol ketaatan manusia.
Ketika manusia tidak makan berarti taat pada perintah Allah. Dan ketika akhirnya manusia melanggar, akhirnya tidak taat. Dan ketidaktaatan itu yang membuat manusia putus hubungan dengan Allah. Dengan putusnya hubungan dengan Allah, maka hidup ilahi yang tadinya ada pada dia, itu terputus pula. Disitulah masuknya kematian pada manusia. Ya, seperti kalau saya punya lampu listrik, lalu saya putus itu kabelnya, kan mati. Demikianlah kita manusia itu terputus dari sumber hidup yang sejati, yaitu Allah. Disitulah akhirnya muncul kematian. Sehingga manusia ada di bawah 3 kekuasaan ini. Iblis, dosa, dan maut. Dan kematian tubuh itu efek dari kematian roh, keterputusan dari Allah. Nah, kalau manusia rohnya sudah mengalami keterputusan seperti itu, ya kalau dia mati, rohnya yang dalam status itu tidak akan bisa kembali pada Allah yang hidup. Itulah sebabnya manusia dalam keadaan tidak selamat. Dan itulah manusia perlu diselamatkan. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka untuk membenahi kemanusiaan yang telah rusak akibat dosa ini, yang bisa membenahi ya sang gambar itu. Itulah sebabnya sang gambar turun mengambil wujud manusia. Firman itu menjadi manusia untuk membenahi manusia ini. Supaya apa? Supaya melalui sang gambar, sang putra, sang sabda, sang firman ini, manusia bisa kembali menyatu dengan Allah yang diumpamakan dengan perkawinan ini. Itulah sebabnya mengapa sering digambarkan Kristus adalah pengantin laki-laki, umat percaya adalah pengantin perempuan. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terus? Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Mungkin ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Kristus itulah secara rohani menjadi suami jiwa kita. Dan kita adalah mempelai wanita. Penyatuan kita kepada Allah melalui firman-Nya itulah digambarkan sebagai perkawinan. Dan di sini sang raja mengadakan jamuan perkawinan. Sang raja berarti mempersiapkan manusia untuk kembali kepadanya. Dipanggil untuk menyatu kepadanya. Kita baca lagi Matius 22 ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ia menyuruh hamba-hambanya. Begitu pedulinya sang raja ini. Begitu kasihnya Allah ini. Sehingga untuk perjamuan ini, untuk mempersiapkan penyatuan manusia kembali kepada dirinya, yaitu keselamatan itu, ia harus menyuruh hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Para nabi. Para nabi yang dipilih, disuruh kemana? Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Siapa orang itu? Bangsa Israel. Tapi termasuk kita juga. Terutama sekali bangsa Israel. Karena kepada mereka lah pertama-tama nubuat yang begitu banyak. Di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi. Diucapkan oleh para nabi kepada mereka, kepada bangsa Israel. Sehingga mereka yang seharusnya menyambut terlebih dahulu ketika yang dijanjikan itu datang. Tapi ternyata mereka tidak. Karena Allah ingin manusia untuk menyatu dengan dirinya. Supaya manusia memiliki hidup kekal seperti dia memiliki hidup kekal. Untuk itulah tujuan kita diciptakan. Jadi akhirnya, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Lah ini masalahnya.
Ya, jadi orang-orang Yahudi itu yang seharusnya menerima Kristus waktu datang, sebab kepada mereka lah nubuat-nubuat para nabi itu diberikan pada awalnya. Tapi sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 10, tolong bacakan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Ayat 10? Itu ayat 10? Ya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Ayat 11 coba. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, ia datang pada milik kepunyaannya, Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tapi secara luas juga kita, karena kita diciptakan. Kita lanjutkan. Di dalam ayat 11 tadi, Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Oke. Orang Israel menolak, dan dunia pada umumnya menolak Kristus. Kenapa? Dunia ini berada dalam kegelapan, dan Kristus itu adalah terang. Gelap itu tidak mau datang pada terang. Sehingga orang-orang yang mengejek Kristus, menolak Kristus, itu sebenarnya mereka dalam kegelapan itu sendiri, dan pikirannya digelapkan oleh ilah zaman ini, yaitu iblis. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, bangsa Israel diundang, tapi nggak mau. Kalau dalam kasus bangsa Israel, di samping memang dibutakan oleh sosok tidak nampak ini, tapi juga dalam hatinya ada kekerasan dan juga ada semacam selubung yang menyelubungi batinnya. 2 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini juga. Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Dan jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Oke. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya, baru diambil kalau dia berbalik kepada Tuhan, kepada Kristus. Jadi percaya kepada Kristus itu bukan sekedar kemampuan intelektual, itu harus ada bimbingan kuasa ilahi. Ya, kalau orang Islam mengatakan ada hidayah gitu loh. Harus mendapat hidayah. Karena kalau tidak, pikiran kita digelapkan, hati kita diselubungi, dan macam-macam tadi, sehingga terjadi penolakan. Ya. Nah, kembali Matius pasal 22 ini. Ia ayat 3 masih, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tapi sang raja tidak putus asa. Allah pun tidak putus asa kasihnya kepada kita. Kita menolak, kita tidak taat, kita mengejek, tetap saja dia mengasihi kita. Makanya ayat 4, ia menyuruh pula loh. Sudah ditolak, masih ada yang disuruh lagi. Hamba-hamba lain. Makanya berulang kali Allah itu mengirimkan nabi-nabi kepada nenek moyang bangsa Israel ini. Sebagaimana dikatakan Ibrani 1 ayat 1, kita baca. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Iya tak? Jadi kita tidak tahu jumlahnya nabi itu berapa. Berbeda dengan agama Islam yang dibatasi 25. Yang dikenal, kita banyak sekali dalam nabi-nabi dalam kitab suci. Ada nabi perempuan juga yang dalam Islam tidak dikenal nabi perempuan. Siapa? Huldah, Deborah, Hana, itulah nabi-nabi perempuan. Dan kakaknya Musa, siapa? Miriam.
Itu juga disebut nabi. Ada nabi perempuan dalam Alkitab. Banyak sekali nabi-nabi yang dikirim oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk mengundang mereka kembali kepada Allah, untuk mau dinikahkan, artinya disatukan dengan Mesias yang dijanjikan itu, dengan pengantin laki-laki yang dijanjikan itu. Dan untuk itulah kita hidup ini mempersiapkan diri untuk sampai kepada perjamuan kawin anak domba itu. Anak domba adalah Mesias sebagai kurban bagi keselamatan kita. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-5 sampai 7. 6 dan 7. Kalau aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kita sebagai mantan ikut dalam pengantin yang siap sedia itu atau pengantin yang sembrono, yang tidak peduli. Tergantung kita sekarang. Ya, kita lanjutkan pada Matius 22 itu. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu. Sekarang diundang banyak orang. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Ya inilah berbicara tentang penyaliban Kristus sebagai sarana penebusan. Kita baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Ya. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Iya. Jadi binatangnya telah disembelih. Sarana penebusan untuk dilepaskan dari 3 kekuatan jahat tadi telah terjadi. Melalui kematiannya, Kristus mengalahkan dosa, melalui penyalibannya. Karena di salib itu dia taat total, sehingga dengan dia mengalahkan ketidaktaatan yang ada dalam diri manusia. Melalui kematiannya, penguburannya, dia mengalahkan iblis. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 2:14. Karena anak itu adalah anak dari darah dan daging. Karena manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia firman itu menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka. Artinya dia betul-betul jadi manusia. Mengapa? Supaya oleh kematian. Nah, sebab kalau dia tidak pada manusia, tidak bisa mati. Kalau dia dalam wujud roh, dalam wujud firman, dia tidak bisa mati. Maka dia berwujud manusia. Maka inkarnasi itu penting sekali. Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya, ia berkuasa atas, ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Logikanya gimana? Kalau iblislah yang berkuasa atas alam maut, maka setiap orang mati, itu rohnya dalam cengkeraman itu di dalam kepenguasaan iblis. Oleh karena itu, karena iblis itulah kaitannya dengan kematian, makanya di dalam setiap budaya selalu ada keyakinan di sekitar kuburan itu ada hantu. Ada apa? Ada pengikut-pengikutnya setan, pengikut-pengikutnya iblis ini ada di situ, sekitar situ. Karena iblisnya adalah penguasa kematian. Nah, Yesus mati. Loh, kalau gitu dia kalah sama iblis dong. Kelihatannya. Tapi dia bangkit lagi pada hari ketiga. Dan iblis tidak mampu menarik dia masuk ke dalam kuburan lagi untuk mati lagi, menunjukkan iblis tidak berkuasa atas Yesus. Yesus menang atas iblis, iblis dikalahkan oleh Yesus melalui kematiannya itu. Selanjutnya, setelah dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan kematiannya itu sendiri. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Ya toh? Sesudah Kristus bangkit dari mati, tidak mati lagi. Hidup terus.
Malah tubuhnya yang dibangkitkan itu dibawa naik ke surga kan. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, berarti di atas menang atas maut itu, maka dia dapat melepaskan kita dari kuasa maut itu. Maut karena dosa, dosa karena iblis. Dengan bangkitnya, dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis itu sekaligus. Dia melepaskan kemanusiaan kita dari yang menyebabkan kemanusiaan tidak selamat itu. Maka kematian Kristus ini sebagai anak domba yang disembelih ini adalah merupakan makanan, merupakan pesta yang membawa kita menyatu dengan Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-23 ayat 4 ini. Tolong bacakan. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya, mau nggak kita? Kristus telah disediakan bagi hidangan keselamatan kita. Untuk kita bisa menyatu, bisa datang kepada perjamuan kawin, kepada panunggalan dengan Allah ini. Manunggal sebagai pengantin wanita. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ya, ini kita. Ya, Israel juga. Sering kalau sudah masalah-masalah rohani kita tidak peduli. Kita lebih mementingkan yang duniawi. Tetapi orang yang diundangnya tidak mengindahkannya. Terus kemana? Ada yang pergi ke ladang. Ada yang pergi ke ladang. Berbicara mengenai kekayaan. Ya, manusia lebih suka pada kekayaan. Numpuk-numpuk barang duniawi, seolah-olah barang dunia bisa dibawa mati. Pada waktu mati kita tidak membawa apa-apa, saudara. Dan masa mati kita jauh lebih lama daripada masa hidup kita. Makanya mengingat kematian itu penting. Mengingat kematian itu penting supaya kita hati-hati. Coba kita baca 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Terus? Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kadang-kadang orang lupa, matanya dibutakan oleh dunia sampai korupsi bermiliar-miliar yang bukan uangnya, uang rakyat. Ya, itu banyak kan? Di negara kasus seperti itu dalam negara kita ini. Karena ini matanya dibutakan oleh yang duniawi. Dan dibutakan oleh keserakahan. Padahal keserakahan itu kata Alkitab, itu sama dengan penyembah berhala. Pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan. Mengapa keserakahan sama dengan penyembahan berhala? Karena benda menjadi prioritas, menjadi Tuhan bagi hidupnya. Orang serakah itu mempertuhankan benda. Sama orang menyembah berhala berarti. Mempertuhankan uang. Mempertuhankan kekayaan. Lupa bahwa kalau mati tidak dibawa. Ya, kalau kita mati, kita tinggal punya rumah yang ukurannya SSSSS. Tahu apa itu? Sangat sempit sekali sehingga selonjor pun sulit. Kita ini semua sedang antri mati, saudara. Ingat itu. Supaya mata kita, hati kita tidak terikat kepada yang duniawi terus-menerus. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Terus ayat 7. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah. Kita perlu mempunyai hati yang sederhana. Nggak terlalu banyak keserakahan. Cukup apa adanya. Lu Romo kalau gitu malas kerja. Bukan. Seandainya kita menjadi kaya pun, hati kita bukan pada kekayaan itu. Seandainya kita bekerja keras untuk mendapatkan uang pun, hati kita bukan terikat kepada benda itu.
Bisa kaya, tapi tanpa serakah. Bisa berhasil, tapi tanpa menjadikan kita lupa akan benda dunia ini. Nah, ini yang terjadi akhirnya ketika dipanggil untuk kembali kepada tujuan hidupnya, yaitu untuk menyatu dalam perkawinan rohani itu, nolak. Aku lalu pergi ke ladang, ladang yang diutamakan karena keserakahannya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya, bisnisnya. Aduh, kalau untuk bisnis, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Kalau untuk sembahyang, sulitnya. Bukankah kita begitu? Nggak ada, aduh kok nggak kerja, kenapa nggak ada waktu, Romo? Loh ya dicari, loh nggak ada kok. Itu bisnis loh, sekarang kamu hidup itu memang untuk bisnis. Bisnis boleh, tetapi jangan lupa ketika kamu mati semua itu tidak akan aku bawa gitu loh. Dan yang akan ditanyakan adalah perbuatan kita nanti pada waktu di sana. Ini ayat yang sering saya kutip, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang menyertai orang mati katanya? Perbuatannya. Ibadah kita. Ingatkan kita akan Tuhan. Nah ini. Maka jangan ladang, jangan usaha. Itu yang kita tekankan. Meskipun itu penting, hidup butuh uang, hidup butuh biaya, betul. Tapi jangan itu dijadikan prioritas, jadi Tuhan. Ayat 8. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Itu kan dalam sejarah Israel. Banyak nabi-nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka tidak mau dengar. Yesaya mati digergaji menurut tradisi. Amos mati dipentrungin menurut tradisi. Yeremia dimasukkan sumur kering sampai berhari-hari di dalam kitab Yeremia. Nah, begitulah bangsa Israel memperlakukan nabi-nabi mereka. Dan kita pun, ketika kita diingatkan dengan ajaran, diberitahu, kita tetap mengeraskan diri untuk yang duniawi ini saja, kita tidak bedanya dengan orang-orang Yahudi. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Israel yang membunuh para nabi, menangkap hamba-hamba dan menyiksa serta membunuh ini. Ketika kita tidak memperhatikan, ketika hati nurani kita mengingatkan, ayo kembali kepada Tuhan. Ketika musibah menimpa kita, masalah menimpa kita, untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan, dan kita tidak kembali kepada Tuhan, kita sama dengan orang Yahudi yang menangkap hamba-hamba para nabi, menyiksa, dan membunuhnya. Dampaknya apa? Ayat 7 dari Matius 22. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Secara sejarah ini memang terjadi. Setelah bangsa Israel ini membunuh Kristus, membunuh Al-Masih, dan mengatakan biarlah darahnya tertumpah atas kami, atas kepala kami dan anak-anak kami, katanya. Mereka menyumpahi diri mereka sendiri. Betul, pada tahun 70, Jenderal Titus dari Romawi dengan pasukannya menyerbu kota Yerusalem. Bait Allah di Yerusalem diratakan dengan tanah, kota Yerusalem dihancurkan dan diratakan dengan tanah, dan nama kota itu diubah menjadi Aelia Capitolina. Dan bait Allah yang rusak itu akhirnya dijadikan tempat untuk menyembah dewa Apollo. Hancur mereka karena mereka menolak. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga. Jikalau kita sudah diingatkan dengan macam-macam cara Tuhan mengingatkan kita, dan kita masih keras kepala, kita masih menolak. Kalau musibah datang kepada kita,
jangan menyesal. Sebab kita menimpakan musibah atas diri kita karena penolakan kita pada kehendak Allah. Dan kita tidak mau datang kembali kepadanya. Ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Ya, tetap tersedia. Karunia keselamatan tetap tersedia, biarpun bangsa Yahudi menolak. Biarpun kita menolak pun, karunia keselamatan tetap tersedia. Terbuka jalan keselamatan di dalam Kristus itu. Ya toh? Tidak tertutup. Karena Allah yang kita percaya dalam Alkitab itu Allah yang mempunyai kasih tanpa syarat. Dia mengasihi kita, ya demi kasih. Nah, tinggal kita mau menerima nggak kasih itu. Yang dinyatakan melalui penebusan dari firman-Nya yang jadi manusia itu. Ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan sana, ke perjamuan kawin itu. Ya, jadi tadinya untuk orang Israel saja. Makanya sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengatakan ini di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu tadinya. Makanya dalam perumpamaan ini kok fokusnya Israel, tapi setelah Israel menolak dan akhirnya mereka mendapat hukuman pada tahun 70, maka sekarang terbuka untuk semua manusia. Sehingga setelah bangkitnya Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi karunia yang tadinya hanya untuk Israel itu sekarang jadi semua untuk semua. Makanya sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Makanya kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridku, karena setiap orang di persimpangan jalan, artinya semua manusia di dunia ini perlu diundang untuk kembali menyatu dalam perkawinan rohani, menyatu dengan Allah melalui anaknya, yaitu melalui firman-Nya yang telah jadi manusia itu. Maka pergilah hamba-hamba itu. Dalam kasus ini sudah bukan para nabi lagi. Ini para rasul yang Kristus. Yang sekarang diutus hamba-hamba ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Dan ruangan perjamuan itu sekarang adalah gerejanya, karena disitulah orang-orang yang dipanggil itu berkumpul, dikumpulkan nanti untuk mempersiapkan diri bagi perjamuan anak domba, perjamuan perkawinan anak domba yang telah kita lihat dalam kitab Wahyu tadi. Sayangnya dikatakan yang ngumpul itu tidak semuanya orang baik, ternyata ada yang tidak baik. Coba kita baca lagi di situ. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Ternyata dalam gereja ini tidak semuanya orang baik. Makanya perumpamannya ada apa? Dalam satu ladang ada lalang dan ada gandum. Nah, kita dalam ladang gereja ini menjadi orang jahat atau orang baik itu pilihan kita. Sudah menjadi bagian gereja, hidupnya tidak beda dengan ketika masih hidup dalam kebodohan. Banyak orang ngakunya Kristen, tapi Kristen hanya karena keturunan, bukan karena pilihan. Sehingga dia tidak menghidupi iman Kristennya itu sungguh-sungguh, sehingga dia menjadi orang yang diundang, tapi orang yang jahat. Sehingga dia bukan menjadi gandum yang memberikan makan, memberikan bulir, tetapi menjadi ilalang yang daunnya bisa melukai tangan orang. Nah, kita termasuk yang mana? Itu pilihan kita. Kita sudah di dalam, oke. Saya sudah mau dengar panggilan itu, tapi ini hanya proforma saja, hanya untuk memuaskan telinga kita yang gatal untuk mendengarkan sesuatu.
Atau memang ini ajaran-ajaran ini kita masukkan dalam hati sehingga mengubah kehidupan kita. Sehingga kita menjadi baik. 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah itu dia. Di dalam budaya Yahudi saat itu, untuk datang ke pesta harus pakaian pesta. Kita pun begitu kan. Kalau kita datang pesta nggak mungkin pakai pakaian koyak-koyak kan, enggak. Paling tidak, kalau bukan pakaian yang mahal, yang bersih, yang kelihatan rapi kan gitu. Jadi di dalam kita diundang masuk ke dalam pesta itu. Kita harus mempersiapkan diri untuk pakaian pesta itu. Ternyata tamunya itu nanti yang jadi pengantinnya gitu loh kan. Tamunya itu nanti yang akan disatukan dengan pengantin laki-laki itu. Yang diundang itu diundang untuk datang ke pesta, tapi juga dikawinkan dengan pengantin laki-laki, karena pengantin laki-laki Kristus. Tamunya adalah orang-orang yang menerima undangan Kristus itu. Ayat yang ke 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Nah, kalau kita sudah rela untuk masuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus, menjadi bagian dari gereja Kristus, kita harus rela melemparkan pakaian yang compang-camping, yaitu hidup yang dikuasai daging, hidup yang dikuasai oleh manusia lama, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Harus lemparkan itu. Harus mengenakan pakaian yang baru, yaitu manusia baru yang dibarui dari sehari ke sehari. Kolose pasal 3, ayat 6 sampai ayat 9, ayat sampai 10. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Lalu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, ketika kamu hidup di dalam manusia lama. Terus? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Nah, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Inilah gombal-gombal, inilah pakaian yang koyak-koyak itu tidak layak dibawa ke dalam ruangan pesta, yaitu gereja. Buanglah apa yang disuruh buang. Terus kan? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi itu manusia lama yang ditanggalkan dan kelakuannya itu adalah pakaian compang-camping yang harus dibuang. Dan kalau kita sudah bagian dari gereja, bahkan kita masih compang-camping, mulut kita masih kotor seperti dulu, yang keluar dari mulut kita isi kuburan, isi kebun binatang semua, hati-hati. Biarpun secara fisik kita mengaku Kristen, lo kok pakaianmu masih pakaian lama, bukan pakaian pesta. Harus dibuang pakaian lama ini, maka kita kenakan pakaian baru. Terus kan apa katanya? Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Terus? Dan telah mengenakan manusia baru. Telah mengenakan manusia baru. Itulah pakaian pesta itu. Yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, menurut gambar kaliknya. Nah, kita diciptakan dengan manusia baru ini terus-menerus diperbarui supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Sang Pencipta. Berarti kita dikembalikan pada tujuan kita diciptakan tadi. Gambar yang rusak itu dalam Kristus, gambar itu dipulihkan kembali. Kita mencapai gambar itu lagi. Matius 22 ayatnya yang ke-12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Manusia baru tadi yang diperbarui itu. Tetapi orang itu diam saja, kita tidak bisa jawab. Katanya sudah jadi Kristen. Kok hidupnya tidak beda dengan preman gitu kan? Ditanya, loh kok kamu gitu ya? Kita diam saja, kita mau buat apa? Karena syaratnya memang harus itu. Harus hidup baru. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Makanya kalau jadi Kristen jangan munafik ya.
Pura-puranya saja baik, tapi hatinya tidak. Hanya untuk supaya dilihat orang. Jadilah Kristen dari hati, dari dalam. Sebab kalau kita mau munafik, sebenarnya kita belum Kristen, kita belum mengandalkan manusia baru, ya kita kena ini. Diikat kakinya, tangannya, campakkan itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah neraka. Neraka itu ada sebagaimana surga itu ada. Neraka itu dapur api tapi gelap. Api yang tidak mengeluarkan sinar. Bayangkan rasanya gimana? Coba kita baca di dalam Matius 13. Ayatnya 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan tertakan gigi. Iyalah. Kalau sakit, tidak ada yang nolong. Semuanya gelap. Tapi dapur api, panas tapi gelap. Ya, coba bayangkan. Dijauhkan Tuhan kiranya kita dari masuk ke tempat seperti itu. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Kembali kepada Matius 22 itu. Ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang itu adalah dapur api. Nah, dikombinasi gimana? Api tapi yang dikeluarkan bukan sinar. Banyak panasnya ada, tapi gelap. Sehingga di sana hanya ada ratapan. Wah, tangisan sana, tangisan sini. Saudara ingat bahwa neraka itu ada, saudara, hati-hati ya. Ini di gereja-gereja sudah dilupakan berita tentang neraka. Yang dicari berkat. Loh, jiwamu itu loh. Kok kamu yang cari berkat duniawi saja sih? Jiwamu itu loh. Di sana ada kertak gigi. Kenapa? Karena menahan sakit. Tidak bisa gitu. Kertak gigi karena menahan sakit yang luar biasa. Karena siksaan yang ada. Ya makanya mari kita hidup ini mengingat akan kematian. Itu salah satu untuk kita bisa menjauhi dosa, tidak berbuat dosa. Takut akan Allah dengan mengingat kematian. Lukas pasal 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Itulah. Ketika hidup tidak ada rasa takut akan Allah dan lupa bahwa ada neraka, hidup jadi sembrono. Makanya banyak orang Kristen yang hidupnya tidak karu-karuan. Mari kita kembalikan Injil ini. Ajaran makna yang aslinya. Jangan hanya yang menyenang-nyenangkan hati saja, tetapi ya juga yang menghentakkan hati untuk kita ada rasa takut kepada Allah. Ini juga harus diberitahu. Sebab ayat 14 dari Matius 22, banyak yang dipanggil. Iya, yang dipanggil banyak. Yang, waduh, anggota gereja itu berapa banyaknya. Tapi sedikit yang dipilih lah, yang hidup yang mana? Sedikit. Dalam perumpamaan Yesus ada 10 orang Samaria sakit kusta, yang kembali berapa? 1. 10%. Ya, kalau kita dalam gereja, kita termasuk yang dalam 10% pun enggak. Jangan hanya hura-huranya saja ke gereja itu. Kita menghidupinya tidak. Saudara, kiranya pelajaran sore ini membawa kita makin hari makin takut akan Tuhan. Makin hari makin kita hidup dalam kesalehan dan mempersiapkan diri bagi datangnya masa di mana kita tidak tahu kapan itu akan terjadi pada kita. Tuhan berkati. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo.